teman-teman sekalian? Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa. Kita berdoa dalam hati dimulai. Oke, teman-teman sekalian, saya akan absen teman-teman di akhir perkuliahan. Hari ini kita masuk ke mata kuliah yang sudah dinanti oleh teman-teman. Dinantikan. Adalah mata kuliah sejarah lisan. Ya, teman-teman sekalian, hari ini mata kuliah sejarah lisan sudah masuk ke pertemuan ke 9. Ingat banget ya, ini pertemuan ke-9. Kemarin gimana UTS-nya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya sudah melihat hasil UTS teman-teman sekalian, akan saya periksa, dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang di pertemuan ke-7 ya, 2 minggu. Ada yang sudah baca RPS pertemuan 9 akan bahas apa? Belum? Bukan. Ya, di RPS pertemuan 9 kita akan membahas tahapan pelaksanaan sejarah lisan. Ya, di 2 pertemuan sebelum UTS kita sudah membahas berkaitan dengan tahapan persiapan. Betul ya, masih ingat ya? Di tahapan persiapan. Nah, sekarang di pertemuan 9 kita akan bahas berkaitan dengan tahapan pelaksanaan sejarah lisan. Kita akan bagi 2 teman-teman di pertemuan 9 dan pertemuan 10 untuk membahas tahapan pelaksanaan sejarah lisan. Dalam pertemuan ini akan bahas 3 hal ini. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 pokok bahasan: membuat label wawancara, pembukaan wawancara, menjaga suasana wawancara. Teman-teman masih ingat kan? Inti dari metode sejarah lisan adalah wawancara. Jadi ini betul-betul intinya gimana sih kita akan membahas sejarah lisan, akan membuat sejarah lisan itu menjadi sumber sejarah. Nah, untuk membuat sumber ada 3 tahapan. Ada di tahapan pelaksanaan ada 3: membuat label wawancara, pembukaan wawancara, dan menjaga suasana wawancara. Kita mulai ya. Yang pertama ya, ada namanya label wawancara, teman-teman. Seperti identitas di dalam sebuah buku. Kalau buku teman-teman lihat ya, ada identitasnya ya. Ada apa aja identitasnya? Penerbit, tahun, kota, kemudian yang pasti ada satu judul ya. Nah, kalau buku arsip itu pasti akan ada judul. Sama halnya dengan sejarah lisan sebagai sumber, ini pun juga harus punya identitas, harus punya judul. Di mana kita bisa membuat judul? Ada di label wawancara. Isi label wawancara ini adalah yang terekam di dalam kaset atau di dalam rekaman. Tentu isinya adalah identitas. Ada tanggal, kemudian pewawancaranya siapa, di mana, siapa yang diwawancara pengkisahnya, kemudian di mana kita mewawancara, kemudian apa topik atau kajian yang akan kita bahas. Label wawancara ada 2 tentunya ya teman-teman. Ada di label awal dan ada di label akhir. Dua-duanya tidak boleh lupa. Kenapa? Karena kalau tidak ada label awal, tidak ada label akhir, berarti sumber kita tidak punya identitas. Sementara sejarah perlu sekali berkaitan dengan identitas. Ya, itu label wawancara. Nah, yang kedua ini setelah membuat label wawancara, kita akan membuka wawancara atau ada tahapan pembukaan wawancara. Apa itu tahapan pembukaan wawancara? Teman-teman, ini pembukaan wawancara ini diharapkan menjalin hubungan antara pengkisah dan pewawancara. Gitu teman-teman. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk nanya. Karena di dalam metode sejarah lisan kita berbeda dengan metode wawancara di dalam kajian jurnalistik. Kalau di dalam kajian jurnalistik kita bisa langsung, bisa nodong, ayo Pak, jawab Pak. Kalau di kajian sejarah tidak bisa seperti itu. Karena yang ingin kita dapatkan dari sejarah lisan itu adalah memori.
yang bisa jadi memori itu sudah lama dipendam oleh pengkisah, nggak pengen dikeluarkan, atau biasanya memorinya kalau sejarah kan memunculkan perasaan, sehingga ketika kalau kita langsung nodong, wah kabur langsung si pengkisahnya. Nah, di dalam kajian sejarah lisan bukan seperti itu. Yang kita inginkan adalah data yang sebanyak-banyaknya di dalam hasil dari ingatan pengkisah. Nah, yang terakhir teman-teman nih, penampilan wawancara akan menentukan lancarnya penggalian sejarah lisan. Yang ketiga adalah menjaga suasana wawancara. Kalau tadi pembukaannya udah baik, kita kan kalau menggali memori nggak mungkin 10 menit kan. Tiba-tiba dikirim cuma 3 menit, ini Bu, sejarah lisan saya. Pas dilihat rekamannya cuma 3 menit, ya ngapain 3 menit isinya apa? Paling cuma pembukaan wawancara doang. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga suasana wawancara, karena mungkin akan panjang. Kalau bahasa Sunda nama malah gedang. Betul gak sih? Gitu ya. Jadi pada pertemuan ini kita cuma sampai membahas menjaga suasana wawancara. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh. Bagaimana kalau misalkan pengkisah atau narasumbernya itu bersifat tertutup dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita? Oke, pertanyaan yang sangat baik. Karena kita tidak bisa ya membayangkan narasumber itu kayak gimana. Boleh sebelum saya menjawab, ada yang mau menjawab dulu? Oke, silakan. Ada yang mau menjawab? Oke, alhamdulillah. Silakan Teh. Mungkin pertama harus ngejaga mood wawancaranya, narasumbernya biar dibikin nyaman dulu. Maksa buat jawab, jangan terlalu dipaksa kalau misalkan nggak bisa dijawab gitu. 2 poin yang penting sekali, dan itu ada di dalam 2 hal tadi ya, pembukaan wawancara dan suasana wawancara. Bagaimana kalau yang tertutup? Berarti pertanyaan kita harus sedikit-sedikit, bukan yang eksplanasi menjelaskan bagaimana. Kalau terbuka dia nggak bisa ngejelasin, nggak bisa ngejelasin panjang kan? Nah, pertanyaannya harus spesifik, betul. Buat pertanyaan yang singkat, padat, jelas, gitu ya. Kita akan melaksanakan role play teman-teman sekalian, atau bermain peran. Kita coba dulu ya praktik sebelum nanti praktik di lapangan. Karena teman-teman nanti di pertemuan ke-12, 13, 14 teman-teman akan ke lapangan. Nah, sebelum itu kita akan mulai untuk melakukan pelatihan di kelas. Oke, sebelum nanti kita dengarkan dulu contoh laga wawancara yang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 11 September tahun 2023, saya Ahmad Yasir mengadakan wawancara dengan Bu Iwis. Jadi wawancara ini diadakan di tempat Oke, itu yang tadi laga wawancara. Kita coba lihat ya teman-teman sekalian. Baik, untuk kepada Bapak Azam, boleh menceritakan sedikit latar belakang Bapak, seperti nama, tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan, atau yang berhubungan dengan diri Bapak. Boleh, terserah, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabitul Azam, usia saya 23 tahun. Saya sekarang mahasiswa semester akhir di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, kita beri tepuk tangan. Ada yang kirim namanya? Ada. Oke, boleh dikirim? Boleh. Oke, kita dengarkan ya teman-teman sekalian. Kita dengarkan hasil dari ini. Sebagai pembuka ya, Bu ya. Oke, boleh. Pada hari ini, hari Senin, 28 Juli 2025, saya Sultan Muhammad Kamaluci mengadakan wawancara dengan Bapak Sabitul Azam
Wawancara ini diadakan di gedung V UIN Saranajaya di Bandung, yang mana saya sedang mengadakan penelitian yang berjudul Transformasi Pelayanan Kereta Api di Pulau Jawa tahun 2009-2016. Wawancara dimulai pukul 11.13. Adapun isi dari wawancara adalah sebagai berikut. Oke. Bagaimana labelnya? Lengkap? Lengkap ya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Kita akan mulai kuis untuk hari ini karena teman-teman sudah selesai 3. Tadi yang pertama adalah label wawancara, pembukaan wawancara, dan menjaga suasana wawancara. Boleh kita menggunakan HP-nya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai ya. Ini kompetisi. Jadi siapa yang paling banyak benarnya akan muncul sebagai pemenang. Sudah semua ya? Belum muncul? Windy? Ada lagi? Kita ada 3 pertanyaan. Kita mulai 1 pertanyaan 10 detik. Kita mulai. Sudah siap? Kita mulai dari sekarang. Kuis pertemuan 9. 3. Apa 7? 10 detik. Silakan langsung jawab. Kelihatan? Gak kelihatan? Pertanyaannya di depan gitu. Pertanyaannya di sini, jawabannya di situ. Oh, gini. Oke, kita lagi ya. Oke, gimana ya lagi ya? Langsung. Kalau baca langsung kita. Oke, lanjut saja ya. Oke, hanya 3 pertanyaan. Oke, siap. Berikutnya. Kayaknya ini cuma 5 detik deh. Wawancara dapat dilihat sebetulnya. Benar atau salah? Oke, benar semua ya. Oke. Kita lihat dulu lah ya. Berikutnya dulu. Wah, Sultan masih. Oke, pertanyaan ketiga. Ini nggak ada jawab, Saya jawab. Gimana ini? Aduh. Oke, kita lihat podiumnya. Teman-teman sekalian. Oke. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Kita mau main lagi? Cukup ya? Cukup, oke. Oke, saya kembali lagi. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah semua yang materi sudah saya sampaikan. Kita hanya akan absen dulu. Oke, saya absen ya teman-teman sekalian. Windy Hamidah ada? Oke. Umu Hadir. oke. Ini harus pakai salam. Sultan Muhammad Kamaluci, Hadir. Sabitul Azhar,
Tasa Sania, Umu Azimah, Sri Masruro, binti Hidayatul Umayyah, Nurul Fauzia, Aisyah, Tidak hadir. tidak hadir. Oke, tidak ada satu orang yang tidak hadir, teman-teman sekalian. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan tahapan pelaksanaan dari metode sejarah lisan. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan.